Bang Jago aniaya lansia di minimarket hingga meninggal ditangkap, sempat ngaku anggota. Setelah penganiayaan yang menyebabkan lansia bernama Ade Dedi, 62, meninggal dunia, Dika Restuwibowo alias DRW, 21, ditangkap polisi. Dalam rilis, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya telah menangkap pelaku. Setelah diamankan, tampang DRW saat mengenakan baju tahanan oranye dengan wajah datar menghadap kamera terungkap ke publik. Ngaku anggota. Saat melakukan penganiayaan terhadap korban, DRW sempat adu mulut dengan pegawai minimarket dan korban. DRW mengaku bahwa dirinya merupakan anggota yang memegang kawasan Cibiru dan Penyeleukan, Kota Bandung. "Saya anggota Bapak, yang pegang Cibiru dan sini om saya," ujar DRW. Namun, ia tak menjelaskan anggota yang dimaksud. Gaya arogan. Sebelum penganiayaan terjadi, DRW dan korban sempat beradu mulut. Meski berbicara kepada korban yang lebih tua darinya, DRW menyela pembicaraan dan meminta dihormati untuk lebih dulu berbicara. "Bapak diam dulu, saya mau ngomong, hormati saya," ujar DRW kembali dengan gaya petantang petenteng. "Iya boleh," ucap korban mengalah. Pengakuan. DRW mengaku saat diduga mencuri dirinya dalam kondisi mabuk lantaran minuman keras. Uang yang dibawanya kurang sehingga dia menelepon paman untuk mentransfer sejumlah uang. Namun, pengakuan DRW disanggah pegawai minimarket. Pegawai minimarket itu menyebut pemuda tersebut bolak-balik hingga membuatnya curiga dan kedapatan memasukkan barang ke jaket. Kronologi penganiayaan. Sebelumnya, peristiwa maut pemuda menganiaya lansia di Bandung viral di media sosial. Peristiwa penganiayaan dilakukan DRW terjadi di depan sebuah minimarket di Jalan Ahna Sution, Kecamatan Penyeleukan, Kota Bandung, Selasa, 6 Januari 2026, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan kronologi penganiayaan itu terjadi berawal saat pelaku berbelanja di minimarket. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian bermula saat pelaku berbelanja di Alfamart dengan memasukkan sejumlah barang ke dalam jaketnya tanpa menggunakan keranjang belanja, ujar Kombes Hendra Rochmawan. Aksi pelaku kemudian diketahui pegawai minimarket dan dilakukan pemeriksaan. Namun, saat ditegur dan diminta membayar seluruh barang yang diambilnya, DRW kekurangan uang. Situasi memanas, saat DRW kemudian ditegur Ade Dedi, 62, atau korban yang berada di lokasi sedang melakukan pengamanan. Korban meminta agar barang yang dibawa pelaku dibayar. Namun, karena uang yang dimiliki pelaku tidak mencukupi, sebagian barang tidak jadi dibeli. Karena merasa tersinggung diduga mencuri, DRW menghampiri korban di area parkir dan secara tiba-tiba melakukan penganiayaan. Diungkap Kombes Hendra Rochmawan, pelaku memukul wajah bagian rahang korban hingga terjatuh. Tak hanya itu, pelaku juga sempat menginjak leher dan dada korban hingga tak sadarkan diri. Pelaku memukul rahang korban hingga terjatuh, menginjak bagian leher dan dada korban, serta menampar pipi korban sebanyak 2 kali hingga korban tidak sadarkan diri, ujarnya. Setelah itu, korban dilarikan ke RSUD Ujung Berung untuk mendapat perawatan intensif di ICU. Namun, nyawa korban tak tolong dan dinyatakan meninggal dunia. DRW yang diketahui merupakan warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu telah ditangkap dan diamankan polisi. Atas perbuatannya hingga menghilangkan nyawa korban, DRW dijerat pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Berikut adalah 5 fakta dari penganiayaan lansia di minimarket. 1. Penangkapan pelaku Dika Restuwibowo alias DRW. Polisi berhasil menangkap Dika Restuwibowo alias DRW, seorang pemuda berusia 21 tahun asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penangkapan ini dilakukan setelah aksi penganiayaan brutal yang dilakukannya terhadap seorang lansia hingga meninggal dunia menjadi viral di media sosial. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, secara resmi merilis penangkapan tersebut dan memperlihatkan tampang pelaku ke publik. Saat diamankan, DRW tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan ekspresi wajah yang datar di depan kamera. 2 klaim palsu sebagai anggota penguasa wilayah dalam aksinya, DRW menunjukkan sikap sangat arogan dengan mengaku sebagai seorang anggota yang memegang wilayah Cibiru dan Penyeleukan, Kota Bandung. Ia menggunakan klaim tersebut untuk mengintimidasi pegawai minimarket dan korban saat terlibat adu mulut. Meski mengaku sebagai anggota dan menyebut nama pamannya untuk memperkuat posisi, ia tidak bisa menjelaskan secara rinci anggota instansi mana yang dimaksud.
Hal ini dilakukan pelaku untuk menunjukkan kekuasaan meskipun saat itu ia sedang terlibat masalah pembayaran belanjaan. 3. Pemicu kejadian adalah dugaan pencurian. Peristiwa tragis ini bermula ketika pegawai minimarket mencurigai gerak-gerik DRW yang bolak-balik dan memasukkan sejumlah barang ke dalam jaketnya tanpa menggunakan keranjang belanja. Saat dilakukan pemeriksaan dan diminta membayar, ternyata uang yang dibawa pelaku tidak mencukupi. Pelaku berdalih bahwa dirinya sedang dalam kondisi mabuk akibat minuman keras dan sempat mencoba menelepon pamannya untuk meminta transfer uang. Namun, situasi memanas setelah korban, Ade Dedi, 62, ikut menegur dan meminta pelaku membayar seluruh barang yang diambilnya. 4. Aksi penganiayaan brutal terhadap korban lansia merasa tersinggung karena ditegur dan dituduh mencuri. DRW secara tiba-tiba menghampiri korban di area parkir minimarket. Tanpa peringatan, pelaku langsung melayangkan pukulan keras ke arah rahang korban hingga lansia tersebut jatuh tersungkur. Kekejaman pelaku tidak berhenti di situ. Ia bahkan tega menginjak bagian leher dan dada korban yang sudah terjatuh. Selain itu, pelaku menampar pipi korban sebanyak 2 kali hingga korban kehilangan kesadaran di tempat kejadian perkara. 5. Korban meninggal dunia dan ancaman hukuman setelah pingsan akibat dianiaya. Korban dilarikan ke RSUD Ujung Berung untuk mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Namun, nyawa Ade Dedi tidak tertolong dan ia dinyatakan meninggal dunia akibat luka-luka serius yang dideritanya. Atas tindakan keji tersebut, DRW kini dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan. Dengan hilangnya nyawa korban, pelaku terancam hukuman penjara di atas 2 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bapak nggak ada urusannya, ini masalah saya nih. Saya juga orang sini, Pak. Di mana kamu? Nggak percaya, saya anggota Bapak. Hah? Om Iya, saya jangan juga gini, anggota. mana? Yang pegang Cibiru sampai sini, om saya di sini. Jagoan ini Kan apa-apa yang penting. Saya ada laporan ya. Bukan Dari Bapak diam dulu. Saya mau ngomong, hormati saya. Iya, boleh. Ini posisi saya lagi minum bersama lo. Iya. Wajar lah, makanya saya minta tolong ini kurangin berapa. Iya, betul. Makanya saya minta tolong sama Aja. anggota saya, om saya ya kan yang punya daerah sini, saya minta transfer lagi kurang ternyata. Wajar dong kalau orang habis minum. Enggak, soalnya dari tadi abang bolak-balik. Saya tuh cuma nyari itu yang Hansaplas yang hitam buat dagang saya. Ini kan buat Mindo yang ini kan punya teman saya. Saya juga buka cabang juga. Yang sini Di yang pemancingan ini, Jadalia, namanya Abi Yosi, anggota, orang yang megang daerah sini. Jadi saya minta maaf, saya minta maklum ya karena saya habis minum. Makanya saya Dan nanti ke tidur ratusan ya, dan nanti tidur ratusan. Masih tulisannya ini. Password sabar. Anjing dulu ya.